turun ayat. Apa ayatnya jemaah sekalian? Wa aqimis salah. Wa aqimis salah, dirikan salat. Aqim, dirikan salat. Siang dan malam. Artinya 5 waktu kerjakan dengan sempurna. Sekali lagi, kerjakan salat dengan sempurna, tepat waktu, apalagi bisa berjamaah di masjid seperti ini. Apa kata Allah? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan salat yang seperti itu menghapus semua dosa-dosa yang kalian perbuat itu. Seakan-akan Pak ayat ini turun kepada laki-laki ini, dosa yang kau perbuat dengan salatmu tadi selesai sudah Pak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ar-rajul, berkata orang ini, ya Rasulullah, ali hadza, apakah ayat ini untukku ya Rasulullah? Khusus untukku ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, tidak, ayat ini untuk seluruh umatku secara keseluruhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Pak ada penyesalan. Saya khawatir sampean salah tangkap Pak. Lu enak ini. Nanti ketemu orang Pak, ya, ketemu di bis malam, ketemu di atas pesawat, bepergian jauh-jauh dari Eropa, duduk dengan lawan jenis, kemudian berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, gampang buat salat, entek nanti. Ya enggak Pak, ini kejadian satu-satunya, dan ada penyesalan. Dosa yang berangkat dari sebuah penyesalan cukup dengan salat saja Pak, selesai sudah jemaah sekalian. Insya Allah salatnya sampean seperti ini malam ini jemaah sekalian. Kalau tadi sampean sore Pak, sore tadi Pak, sampean salat tepat waktu juga seperti ini, andai kata ada dosa antara sore dan maghrib seperti ini, dosa sampean dengan salat tadi Pak, entek, selesai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal ada apa? Ada penyesalan. Apalagi sampai nyesal Pak, terus astaghfirullahaladzim, taubat-taubatan nasuha, salatnya juga tepat waktu, lebih sempurna lagi jamaah sekalian, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah saudara, subhanallah, yang menarik ini dalam sebuah riwayat Pak, ada yang mengatakan perempuannya ini Pak ternyata lebih dalam lagi Pak. Lihat hadis di bawahnya jemaah sekalian, hadis 24-nya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali waktu ada seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, asabtu haddan faaqimhu alayya. Ini riwayat yang lain, Pak. Ya Rasulullah, sepertinya saya ini sudah kena takzir, kena had, harus dicambuk saya ini. Tidak sepantasnya saya berbuat begini. Mungkin karena dia merasa sudah bercumbu Pak dengan lawan jenis berlebihan. Tapi tidak sampai zina jemaah sekalian. Tegakkan ya Rasulullah, karena saya sudah mengganggu istrinya orang atau anaknya orang gitu. Walaupun sama-sama suka jemaah sekalian, tapi dia menyesal Pak. Tidak pantas, saya harus disiksa, saya harus dicambuk, saya tidak ingin nanti diadab di akhirat ya Rasulullah gitu. Subhanallah, ketika ngomong seperti itu Pak, qamat jemaah sekalian. Wa hadratis salah. Adzan tadi sudah selesai adzan curhat sama Nabi, begitu curhat qamat Pak. Artinya salat ingin ditegakkan. Fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada as-salah, setelah selesai salatnya jemaah sekalian, qala ya Rasulullah, datang lagi orang ini Pak. Inni asabtu haddan. Saya ini kena musibah, pelaku dosa ya Rasulullah. Tegakkan hukum Allah, cambuk saya ini gitu. Faqim fi kitabillah. Tegakkan hukum Allah sesuai dengan aturan Allah. Saya tidak ingin diadab di akhirat. Kira-kira begitu jemaah sekalian. Qala Nabi mengatakan jemaah sekalian, hal hadarta ma'ana salah? Ente tadi salat bersama saya, berjamaah bersama saya di belakang tadi gitu. Qala na'am. Iya ya Rasulullah, aku salat di belakangmu tadi, berjamaah denganmu tadi. Qala, apa kata Nabi? Qad ghufira laka, muttafaqun alaih. Allah telah mengampuni dosamu itu dengan salat yang kau lakukan tadi itu jamaah sekalian. Balik lagi Pak, ini ada apa? Ada penyesalan. Sebab
Orang kalau berbuat dosa Pak, apalagi sampai mengganggu lawan jenis, istrinya orang atau anak gadisnya orang, kan pasti orang tuanya tersinggung Pak kalau ketika dia tahu, ya kan? Mau menceritakan ini aib, ya kan? Walaupun tidak zina, apalagi zina, naudzubillah, semua naudzubillah. Berbuat begitu, kau sudah salat tadi bersamaku, sudah ya Rasulullah. Qad ghufirta laka. Allah qad ghufira laka. Allah telah mengampuni, dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Tentu ya akhi, ini bukan Pak dosa yang kelihatan ya. Kalau dosa zina ada saksinya beda Pak. Ya. Kalau zina itu ada saksinya, atau dia membunuh orang ada saksinya, atau minum mabuk Pak, orang ngelihat dia sedang mabuk, itu nggak bisa dihindari Pak, harus ditegakkan hukum Allah karena saksi, ada saksi jamaah sekalian. Tapi kalau tidak ada saksi jamaah sekalian kayak tadi ini, dosa apa? Jangan cerita kata Nabi. Kau salat tadi sudah, Allah telah mengampuni dosamu itu. Karena Nabi melihat Pak keseriusan orang itu untuk taubatan nasuha, ingin kembali kepada Allah, mengakui semua kesalahan masa-masa lalunya itu. Pak, hadis-hadis begini membuat kita semakin optimis ya. Saya yakin Pak, pada masing-masing kita ini, termasuk yang berbicara Pak, ada dosa-dosa yang tahu hanya kita pribadi dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Tutup rapat-rapat, apalagi sampean kemudian bisa basah lisan kita dengan istighfar, dengan taubatan nasuha, terus salat juga 5 waktu seperti ini. Selesai sudah Pak. Insya Allah Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita jamaah sekalian. Allahu Akbar. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melanjutkan hadis berikutnya juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alaiha. Ya Allah. Aw yashraba asy-syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Pak, bayangkan ya Pak, sampai urusan makan minum Pak. Nih, ada yang minum Pak, Masya Allah. Ini sampean buka mau minum jamaah sekalian. Terus begitu minum Pak, ucapkan alhamdulillah. Begitu sampean mengucapkan alhamdulillah jamaah sekalian, antum langsung mendapatkan ridhonya Allah dan diampuni semua dosa kita Pak. Karena antum mengkaitkan nikmat ini dengan yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi gimana Pak kita ini tidak akan optimis dalam hidup ini Pak, berpunya harapan yang cukup kuat kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan makan Pak, setiap sampean makan, begitu makan sampean alhamdulillah. Sebelum makan sampean ucapkan bismillah. Sebelum minum sampean ucapkan bismillah. Begitu selesai minum ucapkan alhamdulillah. Biasakan begitu Pak, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho pada kita Pak. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, ma'asyiral muslimin, Jibril pun ridho, malaikat semua ridho, bahkan seluruh makhluk ada di dunia ini Pak, semuanya ridho kepada kita. Jadi kaitkan semua nikmat-nikmat ini dengan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Istihbabul hamd lillahi inda kulli ta'amin wa syarabin fa inna li'anna dhalika fi dhalika istihdaran li fadlillahi inda ni'am bima an'ama bihi wa hadha yurdillahu ta'ala. Saudara, sangat dianjurkan kepada kita dari hadis ini untuk terus menerus memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Diberi kesehatan begini Pak, alhamdulillah. Sampai habis salat Pak, alhamdulillah. Makan nanti siang, makan malam Pak, alhamdulillah. Habis makan sambil minum, alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Terus kaitkan semua nikmat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Pak, sampean akan memunculkan, nanti akan muncul kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan untuk ditambah lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka orang yang optimis dalam hidup ini, ma'asyiral muslimin, itulah orang Pak yang selalu setiap ada masalah, baik dia bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Ketika ada masalah, dia bersabar, dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semua jadi baiknya bagi orang itu. Inilah kehidupan orang-orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya ingin menutup malam ini dengan sebuah hadis yang ke-26
Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yabsut yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsut yadahu bin nahari liyutiba musii'il lail hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Rawahu Muslim. Kata Abu Musa al-Ash'ari, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah melampangkan tangannya Pak, membuka tangannya lebar-lebar di waktu malam seperti ini jemaah sekalian. Allah Pak siap menerima tobat kita ini jemaah sekalian. Liyatuba musii'in nahar, bagi orang yang melakukan dosa, berbuat kesalahan di siang hari, di pagi hari, ketemu malam, Allah menerima Pak. Sambian kembali di waktu malam Pak, sebelum tidur sambian istighfar kepada Allah, dosa sambian selama pagi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Terus wa yubsut yadahu bin nahar, Allah juga melampangkan tangannya, membuka tangannya di waktu siang Pak, besok pagi membuka tangannya menerima. Begitu lagi Pak. Begini juga, barangkali hambaku yang tadi malam berbuat maksiat mau kembali kepadaku, liyatuba musii'il lail. Pelaku maksiat di waktu malam, di pagi harinya masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku setiap hari sampai kapan? Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Artinya Pak, sampai hari kiamat jemaah sekalian. Pak, kerugian besar Bapak Ibu kalau kita mengaku umat manusia ini, di mana kita ini punya syahwat, punya hawa nafsu, punya keinginan, yang terkadang keinginan, syahwat dan hawa nafsu kita ini mengalahkan nurani kita, mengalahkan berpikir cerdas kita untuk berbuat kesalahan. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Pak mengampuni semua dosa. Dosa apapun pula. Selama sampean mau kembali kepada Allah, sampean raja Pak optimis bahwa semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menuangkan rahmatnya untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah sekalian semua dosa dan kesalahan kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampean harus yakin itu. Yakin, seyakin-yakinnya. Malam ini Pak, detik ini pula, tidak ada dosa yang kita lakukan kecuali Allah akan mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Kita istighfar dan taubat-taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula ke depannya Mas sekalian, Allah membuka lebar-lebar pintu kebaikan kepada kita semua dan menutup rapat-rapat pintu maksiat dan dosa. Ya, dan andai kata juga Allah akan memanggil kita di tahun-tahun atau di hari-hari berikutnya ini, mudah-mudahan kita semuanya dalam suasana husnul khatimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, akan dibersamai dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna bil Qur'an wahdina washfi bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan pada pembawa acara. Alhamdulillah, masih ada waktu sekitar 10 menit, cuman kita akhiri nanti sebelum isya kurang 5 menit. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Kami persilakan untuk Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan, diperdalam, kami persilakan. Monggo. Monggo, itu Ustaz. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya. Tadi berarti membahas karya Imam Nawawi hadis nomor 22 sampai 25 Ustaz.
Gimana? Tadi membahas hadis Imam Nawawi nomor 25 sampai